Cuaca beneran gila panasnya. Jangan sampai tenggorokan kita ikut meranggas. Wajar sih kalau mata auto ngejreng lihat es langsung mupeng. Apalagi esnya seru begini, ala-ala Pat Bingsu alias es serut kacang merah asli Korea. Di negeri asalnya, es ini jadi idola banget. Semua orang dan kalangan cinta mati deh sama S1 ini. Lihat aja tuh, bahkan para personil EXO ini sampai bagi tugas bikin bingsu sendiri. Hihi, demi es kesayangan, gelesotan di lantai pun kau rela, Opa. Kompak to the max ya. Nah, di Indonesia, kreasi bingsu bertabur kearifan lokal pun laris manis, bos. Apalagi pas panas-panas begini. Walaupun jualannya pakai lapak kecil, cuannya bikin menggigil, bos. Bahkan sampai jadi jaringan waralaba segala. Bos, panas-panas gini enak banget kan makan es kayak gini. Saya punya banyak usaha kaki lima, salah satunya es salju susu Korea yang hanya mulai 10 ribuan aja. Penasaran? Ikuti terus, cuan bos! Nangis nggak tuh? Es secantik ini cuma 10 ribuan. Apalagi toppingnya aneka buah-buahan segar begini. Bikin sebadan badan langsung adem deh. Hihihi. Pertama kali itu kan kita melihat di Korea itu ada tren bingsu. Tapi es bingsu ini tuh harganya cukup mahal ya. Bahkan masuk Indonesia pun di 2 tahunan 3 tahun lalu tuh masih di harga 30 sampai 40 ribu. Nah, sehingga hari ini yang tadinya konsepnya di cafe dengan harga mahal, kami hadirkan dengan konsep street food dengan harga hanya 10 ribu aja. Ini sih cerdas abis, bos. Dari makanan ala kafe, diajakin turun ke bumi biar semua bisa ikutan icip. Esnya unik pula. Gak cuma pakai es batu kristal biasa, tapi es serutnya memanjang tipis-tipis kayak salju begini. Nah, ini dia bos mesin khususnya dari cairan susu keluar-keluar langsung jadi salju seperti ini. Ketika dimakan lumer di mulut. Harganya juga murah, cuma 10 ribuan karena kita riset khusus resepnya. Jadi semua orang bisa makan. Mantap, Kang. Es 10 ribuan, tapi pakai mesin otomatis. Bahannya susu pula, jadi sehat, bos. Kok bisa sih, Kang? Emang gak rugi ya? Gak dong, Kang Aldi kan pengusaha sejati. Jadi masalah quality, ya no kompromi. Harga bisa murah tuh, karena Kang Aldi produksi sendiri semua bahannya di pabriknya. Makanya, walaupun baru buka 2 bulan, yang pada pengen kerja sama kemitraan, udah pada ngantri. Ini kemitranya start hanya dari 17 juta aja. Nah, itu pun sudah termasuk mesinnya gitu. Karena kita tahu sendiri ya, kalau mesin yang ada pendingin esnya itu pasti harganya mahal. 17 juta sudah lengkap, mulai dari boot, peralatan, sampai ke mesinnya. Kok bisa murah begini waralabanya? Kayak mana? Ini nih jawabannya, bos. Karena Kang Aldi gak cuma punya bisnis es salju ini aja. Bisnisnya banyak. Sampai udah punya sebaran 200 waralaba di seluruh Indonesia. Doi sudah punya 7 brand usaha kuliner street food. Yes, semuanya ala kaki lima. Tapi hasil cuannya bintang 5. Tidak terlepas dari histori perusahaan kami yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Oleh karena itu ketika kami mengeluarkan brand baru, itu bisa cepat ekspansinya karena kami sudah mempunyai portofolio pengalaman. Bahkan banyak mitra-mitra yang sebelumnya mengambil brand kami, saat ada brand baru, mitra tuh ikut mengambil brand baru tersebut. Penasaran sama bisnis lainnya? Cus, kita sambangin lapak nasi kepalnya yang dijual cuma 6 ribuan dong. Sungguh ku terharu bisa makan enak seharga bayar parkir. Nah, waralabanya si nasi kepal ini aja udah ada 60 cabang di seluruh Indonesia. Padahal baru launching awal tahun ini. Ya gimana enggak, lawang kemitraannya murah banget. Start dari 2 jutaan aja, bisnis udah bisa langsung lari. Sepaket udah dapat bahan baku dan bootnya sekalian, bos. Kang Aldi juga udah kerjasama sama barisan pembuat boot alias lapak jualannya, bos. Supplier bahan baku bahkan udah jadi bestie. Makanya bisa buka waralaba dengan harga super recehan begini, bos. Cucok. Nah, kalau kaki lima atau street food itu modalnya sangat terjangkau. Karena di kami pun hanya dengan modal 2 jutaan itu sudah lengkap mulai bahan baku dan peralatannya. Dan kedua, selain modal, dari segi biaya operasional pun rendah. Karena kaki lima itu bisa dimulai dengan 1 orang pegawai saja dan biaya sewa tempat yang murah, bahkan banyak juga loh yang gratis sewa tempatnya. Murah, gampang, ringkes, praktis. Kalau begini nih, slogan siapapun bisa jadi pengusaha bakalan benar terwujud, bos. Bayangin aja, modal 2 jutaan udah bisa mandiri, punya sumber cuan sendiri tanpa ribet. Pas banget buat para calon bos yang modalnya minimalis.
Untuk porsi itu di 30 sampai 50 porsi. Untuk cuan yang saya dapat itu kayak uang tambahan buat beli skincare, kayak beli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari atau bantuin orang tua. Nah, buat yang pengen bikin brand sendiri, tenang. Kang Aldi juga siap bantuin. Jadi nggak perlu pusing lagi kalau mau buka usaha. Kang Aldi nih jagoannya maklon bisnis kuliner kaki lima yang hasilnya bisa puluhan juta sebulan. Untuk Bing Snow sendiri itu berkisar di angka 20 jutaan per bulan. Dan untuk nasi kepal sendiri, dari akumulasi outletnya itu bisa di angka 30 sampai 35 juta per bulannya. Ini hitungannya per outlet ya bos. Kalau mau totalan, tinggal kalikan aja sama 200 outlet se-Indonesia. Dijamin bocor deh tuh kalkulator. Miliaran angkanya bos. Kok bisa sih Kang kepikiran model bisnis begini? Karena terkadang kita berpikir kaki lima itu berarti marketnya hanya middle low saja, menengah ke bawah. Padahal untuk pangsa kaki lima sendiri itu termasuk sampai masyarakat yang middle up dan bermobil. Karena kaki lima itu punya seni kuliner tersendiri di mana dari sisi display produknya, tampilan menunya itu semua didisplay dan dibuat secara langsung di depan konsumennya gitu. Sehingga saya cukup yakin bahwa prospek usaha kaki lima makin kesini tuh akan semakin menjamur dibandingkan dengan konsep restoran atau kafe. Dari bisnis pinggiran jalan bisa datengin cuan gedongan. Apalagi Kang Aldi tuh tahu banget susahnya bikin bisnis. Doi pernah kepincut sama brand kuliner milik artis harga ratusan juta. Tapi yang didapat malah kecewa. Bisnis pertama saya terutama di F&B ya, saya tuh pernah ngambil franchise kemitraan sebuah brand besar dari artis. Itu juga sebenarnya jadi pengalaman pahit gitu di saya bahwa dengan saya udah ngeluarin modal 400 juta itu banyak banget hal yang kurang menyenangkan yang saya dapat. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya berkomitmen untuk membuat sebuah kemitraan F&B dengan menghindari perbuatan zalim kepada mitra gitu. Sehingga kelebihan di kami itu adalah semua sistemnya transparan dari mulai harga bahan baku, proyeksi keuangannya, sampai kami pun bilang ke mitra bahwa ini tuh bisnis tuh ada peluang konsekuensi bisa rugi atau bisa bangkrutnya gitu. Jadi nggak cuma enak-enaknya doang. Nah, bagus tuh Kang. Jadi mitra juga bakal siap berjuang bareng. Gak cuma dijejali janji manis bakal untung semata, tapi juga kudu siap rugi kalau ngelolanya nggak teliti. Satu lagi, jangan lupa sedekahnya digenjot bos, biar berkahnya merata ke kiri kanan. Dan rezeki kita makin bermanfaat buat sesama. So cute kan?